Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama saya Ocin. Di video kali ini saya mau bahas tentang apa itu kebaikan hati. Tapi sebelum kita ke topik kita, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Izinkan saya membawa doa menurut kepercayaan saya, yaitu Katolik. Untuk yang lainnya silakan menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan Tuhan, atas campur tangan Tuhan, sehingga kami saat ini Tuhan bisa berjumpa lagi untuk ke topik kami, yaitu kebaikan hati. Semoga apa yang kami pelajari nanti Tuhan, apa yang kami dapatkan hari ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami pahami untuk kami membawa di kehidupan kami sehari-harinya. Tuntunilah kami Tuhan, sertailah kami selalu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sudahkah hari ini kalian berbuat baik? Aku berharap adik-adik semua sudah melakukan sebuah kebaikan. Kita langsung aja ke topik kita. Apa itu kebaikan? Kebaikan hati. Kebaikan hati adalah sifat yang mendasari perbuatan yang dilakukan untuk kesejahteraan orang lain dengan cara yang benar dan motivasi yang murni. Jadi adik-adik, kebaikan hati yaitu suatu perbuatan yang mendasari kehidupan kita dalam. Jadi adik-adik, kebaikan hati itu ialah tutur kata, perbuatan maupun tindakan kita yang harus kita terjaga. Jika kita tidak menjaga tutur kata maupun perbuatan kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita maupun teman-teman kita pasti tidak akan ingin berteman dengan kita. Jika kita menjaga tutur kata maupun perbuatan kita, pasti teman-teman kita maupun orang yang di sekitar kita merasa nyaman saat berada bersama kita. Maka dari itu adik-adik, jagalah tutur kata maupun perbuatan adik-adik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang berikut adik-adik, contoh dari kebaikan hati. Yang pertama adik-adik, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya adik-adik, kita tidak boleh saling cuek antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menyapa antara satu dengan yang lain. Yang berikut, turut terlibat dalam membantu kesulitan orang lain. Jika ada orang di sekeliling kita yang sedang merasa kesusahan atau kesulitan, alangkah baiknya kita membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Memiliki hati yang penuh belas kasihan dan melayani orang lain. Kita harus melayani orang lain dengan hati yang tulus. Kita tidak boleh melayani orang lain dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, karena itu sebuah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu adik-adik, jika ada orang yang mendatangi adik-adik yang ingin meminta pertolongan adik-adik, layanlah dia dengan hati yang tulus dan layanlah dia dengan baik. Yang berikut adik-adik, ada rumusan kebaikan hati. Yang pertama, kesejahteraan orang lain. Maksudnya di sini adik-adik, kita harus saling hidup berdamai, ketentraman. Karena dengan kita hidup saling berdamai dan ketentraman, maka hubungan kita dengan orang lain akan baik-baik saja. Yang berikut adik-adik, hati yang tulus. Maksud di sini adik-adik, misalnya kita beramal ke panti asuhan. Kita harus benar-benar tulus, benar-benar dari hati untuk beramal ke panti asuhan. Kita tidak boleh beramal hanya untuk dilihat oleh orang lain, tetapi bukan dari hati.
karena itu sebuah perbuatan yang tidak baik. Kita beramal benar-benar dari hati yang tulus dan ikhlas, karena itu sebuah perbuatan yang baik adik-adik. Yang berikut adik-adik, di manakah kita memulai melakukan sebuah kebaikan? Kita melakukan sebuah kebaikan yang pertama diawali di tengah keluarga kita. Kita harus membangun sebuah hubungan yang baik di dalam keluarga kita. Menyayangi kedua orang tua, membantu kedua orang tua kita dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena dengan kita membantu kedua orang tua kita pasti tidak akan merasa lelah atau capek. Itulah dimana kita membangun sebuah hubungan yang baik di dalam keluarga kita. Kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kita tidak boleh melawan apa yang orang tua kita inginkan untuk kita. Yang kedua adik-adik, di tengah pergaulan dengan teman-teman kita harus melakukan hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Kita harus menjaga kata-kata kita atau perbuatan kita agar teman-teman kita merasa nyaman saat berada bersama kita. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, karena jika kita mengeluarkan kata-kata kasar adik-adik, pasti teman kita tidak akan mau lagi berteman bersama kita. Yang berikut adik-adik, di sekolah, misalnya di sekolah ada teman-teman kita yang merasa kebingungan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Alangkah baiknya kita membantu teman kita tersebut menjelaskan kembali ke teman kita yang merasa kebingungan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru kita. Yang berikut adik-adik, baik dan benar dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adik-adik, berserah diri. Kedua, temukan akar masalah. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah, berpikir positif. Kita harus berserah diri, menenangkan pikiran kita dan menenangkan diri kita. Dengan kita menenangkan diri kita, maka kita bisa tahu menemukan akar masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak boleh membesar-besarkan masalah, karena jika kita membesarkan masalah kita itu, maka masalah itu tidak akan terselesaikan. Kita harus berpikir positif, karena dengan berpikir positif adik-adik, kita bisa mencari jalan keluar masalah yang kita sedang hadapi. Nah, makna kebaikan hati, kita selalu berbuat baik dan benar, karena dengan berbuat demikian kita akan menjadi hal itu sebagai sifat dasar kita yang akan timbul dimanapun dan kapanpun itu. Jadi adik-adik, kalau kita selalu sering berbuat baik dengan orang lain, maka perilaku kita itu atau tindakan kita itu akan selalu terbawa-bawa untuk seterusnya. Maka dari itu adik-adik, selalulah berbuat baik dengan orang lain. Jadi adik-adik, kesimpulan pertemuan kita hari ini, teruslah berbuat baik dengan orang lain. Karena dengan kita selalu berbuat baik, maka hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan kita. Kita semakin tahu apa hakikat dan tujuan hidup sebenarnya, dan kita juga bisa menginspirasi orang banyak untuk berbuat kebaikan juga. Oke adik-adik, itu saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan ke adik-adik. Jika ada yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, silakan bertanya di bawah kolom komentar ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.